Halo Sobat Printer, selamat datang di channel IQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi ini masih kelanjutan dari video yang terakhir diupload ya, kalau nggak salah sekitar beberapa hari yang lalu ya, saya sudah lupa. Jadi ini printer Epson tipe L310 dengan keadaan yang kemarin sudah direview. Jadi memang ya, kerusakannya lumayan banyak ya. Ini bisa kita lihat satu persatu permasalahannya. Jadi video yang terakhir itu saya belum mengecek secara keseluruhan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada adapter ya, seperti ini. Saya sudah dapatkan adapter. Sekarang tujuannya untuk memeriksa apakah mesin ini masih berfungsi atau tidak. Ya, setidaknya bisa nyala lah ya. Takutnya mesinnya nggak bisa nyala. Jadi butuh beberapa perbaikan lebih banyak ya. Nah, sekarang saya sudah konekkan kabel powernya ke adapter ya. Sekarang saya ambil dulu kabel powernya. Jadi ini hanya dikonekkan sementara aja dulu, karena kita ingin melihat apakah mesinnya masih menyala atau masih berfungsi atau mati total ya. Ini ya, saya pasang sementara aja dulu ya, hanya ingin melihat. Nah, sekarang saya colokkan dulu di stop kontak. Kita lihat bersama-sama, pada saat tekan tombol power seharusnya lampunya menyala ya. Nah, ini, nah itu lampunya menyala, menandakan mesinnya berfungsi ya. Itu ada warna merah yang berkedip-kedip, itu menandakan bahwa ada beberapa komponen yang belum terpasang ya, pastinya, karena ini memang keadaannya masih sedikit berantakan. Oke, saya lepas kembali adapternya. Oke, kita lanjutkan lagi bagian mesinnya. Jadi mesinnya sudah dipastikan benar ya. Kita buka dulu bagian covernya ini. Jadi tahapan-tahapannya setelah mesinnya dinyatakan berfungsi, nah ini yang kita akan kerjakan pertama adalah tempat tintanya atau selang tintanya, karena kemarin kan putus ya. Jadi kita buka dulu sekaligus kita membersihkan, takutnya ada beberapa benda-benda asing yang tidak terlihat. Jadi memang keadaannya seperti ini ya, agak kacau ya. Ya baik, sekarang kita lanjut lagi ke tahapan tabung tintanya ini ya. Jadi tabung tintanya ini sudah nggak layak karena selangnya ini, salah satu selangnya putus, yaitu warna biru ya ini. Nah, ini seharusnya diganti yang baru, cuma karena berhubung saya nggak punya stok selang seperti itu, saya manfaatkan stok lama. Jadi ini tabung tinta dengan selangnya satu set dari printer L110 atau 110 ya. Ini cartridge-nya pun sama, selangnya pun sama, pembuangan tabung tintanya pun sama. Jadi L100, L110, L210 dengan L310 itu tabung tintanya satu set itu sama semua ya, seperti ini. Jadi yang kita kerja sekarang ini ya, cuman ya nanti saya buatkan video terpisah ya untuk pemasangan tintanya, tabung tintanya saya buatkan video terpisah. Sekarang kita hanya fokus dulu di bagian printernya ini ya. Kita lakukan pembersihan printer, kemudian kita cek apakah ada benda-benda asing, kita cek sensornya apakah berfungsi ya ini. Jadi kita bersihkan aja sementara. Jadi sedikit cerita ya, saya ini soalnya beberapa hari ini sakit, jadi baru upload lagi. Suara pun masih agak serak ya.
flu ya, demam dan flu. Jadi videonya agak lama baru yang saya upload lagi, mungkin sekitar 10 hari 12 hari lah baru saya upload lagi. Jadi ini kan masih saya lanjutkan dari video yang sebelumnya, yang dimana saya membeli sebuah printer dengan keadaan yang rusak parah seperti ini. Jadi kita lanjut lagi. Jadi printer ini sebenarnya sudah lama terbengkalai ya. Ini, nah ini ada semacam kapas ya. Nah itu biasanya benda-benda seperti itu yang menghambat perputaran roll ya, sehingga respon di komputer paper jam atau lampu warna merah atau orange-nya itu berkedip-kedip. Jadi jika printer sudah lama nggak difungsikan, apalagi tempat penyimpanan itu semacam di gudang, yaitu sebaiknya dibersihkan, karena bisa jadi ada benda-benda yang tidak sengaja masuk ke dalamnya, benda-benda kecil, apakah logam ya, kayu, kertas. Nah itu harus kita cek satu persatu. Ya beda ya jika printer itu dari kantoran atau dari rumah, sudah habis pakai kemudian diservis ya, biasanya itu keadaannya bersih, walaupun ada yang nyangkut paling kertas ya karena rutin dipakai. Beda jika printer seperti ini yang sudah beberapa tahun nganggur, nggak difungsikan, ya pastinya ya biasanya ada semacam sarang laba-laba, telur cicak ya. Nah ini kita lihat sensornya, sensor kertasnya ini agak sedikit lepas ya. Nah sekarang kita pasang aja karena keadaannya normal, nggak patah, pegasnya atau pernya juga masih normal. Tuh. Jadi kita cek satu persatu. Maaf ya, suara masih serak. Nah, sekarang kita pasang dulu adapternya ya, karena adapternya sudah normal dan mesinnya pun tadi sudah nyala. Kita pasang dulu adapternya. Nah, kayaknya sini ada baut yang lepas ya. Ini itu baut penyangga daripada tatakan kertas bagian bawah. Nah itu bautnya harusnya kiri kanan ada ya, ini juga ada. Nah ini agar tatakan kertas yang bagian bawah itu, nah ini ya, dia bisa keluar masuk tanpa ada kendala. Ini ya, masih banyak sarang laba-laba di area situ. Nah ini agak patah ya, pengait daripada adapternya patah. Coba kita pasang dulu. Ini kabel power yang terhubung ke mainboardnya atau ke mesinnya, kita pasangkan dulu. Jadi adapter ini juga dari printer yang nggak terpakai, sesama Epson, kalau nggak salah Epson L110 ya atau 110. Nah ini pegas bagian bawahnya atau roll bagian bawahnya juga berfungsi ya. Ya setelah terpasang seperti ini, sekarang kita bersihkan dulu bagian rollnya, karena saya lihat ini rollnya agak sedikit berkarat. Saya gunakan WD-40 ini untuk melonggarkan atau untuk menstabilkan rollnya agar rollnya nggak kesat ya gitu. Jadi cukup disemprotkan, kemudian dikuas-kuas, kemudian dibersihkan lagi menggunakan tisu. Setelah itu kita lanjut bagian pemasangan encodernya ini. Nah ini letaknya harus diselipkan di bagian belakang daripada carrick atau rumah Catrick itu. Nah itu kita selipkan. Memang ya untuk menyelipkan ini agak sedikit rumit. Nah ini saya ambil sebuah contoh. Ini ada carrick dari printer lain. Nah jadi itu encodernya ya atau sensornya itu harus terpasang di area belakang ini, diselipkan di area sensornya ini. Jadi itu sensor ya. Nah itu sensornya. Jadi encoder yang panjang ini harus masuk ke dalam itu, ke area sensornya. Jika tidak, bisa jadi nanti pada saat
printer dinyalakan, itu keriknya kayak nabrak kiri kanan ya, terbunyi tabrakan keras. Nah itu biasanya sensornya itu nggak terpasang dengan benar ya itu. Nah sekarang kita kaitkan ke dua sisinya. Sisi yang sebelah kiri itu gunakan pegas atau per ya, sedangkan sisi yang sebelah kanan itu cukup dikaitkan di casing printer. Nah jadi seperti ini ya, dikaitkan seperti ini. Nah untuk sisi kirinya itu ada pegas atau per ya, kemudian sisi kanannya itu cukup dikaitkan di casing ini, ada pengaitnya di casing sebelah kanan ya. Maaf agak sedikit blur gambarnya. Nah gitu ya. Kemudian ya kita lanjut ke tahap berikutnya. Karena ini keriknya agak sedikit merekat, sebaiknya kita gunakan sedikit pelumas ya, kita gunakan grease untuk agar keriknya itu dapat bergerak lancar ya. Takutnya pergerakannya kayak tersendat-sendat gitu ya, karena ini sudah jarang digunakan. Jadi untuk tahap hari ini, untuk video ini cukup sampai sini ya. Sebenarnya durasinya sangat panjang ini, saya potong beberapa tahapan-tahapan. Jadi tahapan sekarang kita cukup mengecek bagian mesin sudah berfungsi, adapter juga sudah terpasang, kemudian kita sudah bersihkan. Nanti tahap kedua atau setelah video ini atau part keduanya, kita masang bagian selang dan pembuangan tinta ya. Saya rasa video ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.